Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul One Shot 2014. Film mengisahkan sniper elit yang terjebak di wilayah musuh. Gimana kisahnya? Kita langsung ke alur ceritanya. Film memperlihatkan pasukan luar angkasa yang bernama pasukan Serolin, yang akan menyerang bumi. Misi tersebut dipimpin oleh makhluk mata biru yang bernama Antra, dan pasukan elit manusia diterjunkan untuk melawan pasukan Antra. Namun manusia bukanlah lawan yang seimbang dengan makhluk-makhluk tersebut. Namun demikian seorang prajurit manusia berhasil bertahan, dan berhasil menghabisi beberapa pasukan Antra. Ia seorang penembak jitu bernama Matthew. Dan di stasiun militer angkasa, komandan mendengar beberapa prajurit yang diserang, dan terdapat 4 pasukan tewas sedangkan Matthew dan Carpenter diketahui telah menghilang. Nell memberikan data-data mengenai 2 prajurit tersebut kepada komandan. Kemudian sang komandan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Matthew dan Carpenter untuk membawanya keluar dari sana. Joined Army 51221, Special Forces. Matthew is one of the best trained snipers we have. EX-3 is led by Lieutenant Jason Carpenter, born 929. Kembali ke Antra yang sedang memeriksa beberapa anak buahnya yang telah tewas. Sementara Matthew bersembunyi di belakang gundukan tanah. Matthew melihat Antra dan anak buahnya mendekat. Matthew langsung menembak 2 prajurit Antra. Kemudian di stasiun terlihat Matthew yang sedang diawasi tiba-tiba menghilang di bebatuan. Komandan mengatakan bahwa Matthew adalah prajurit yang sangat cerdas, di mana hal tersebut mengantisipasi drone musuh tidak dapat mengetahui lokasinya. Who is it? That's Matthews. There's no way you can be tracked with their drones. Dan di celah bebatuan, Matthew memantau situasi dan kondisi di area setempat. Setelah terlihat aman, Matthew melepas beberapa peluru yang menancap di dalam tubuhnya. Dan di malam hari Matthew memantau camp musuh dengan lensa malam. Keesokan harinya, Matthew melihat beberapa musuh masuk ke dalam camp tersebut. Dan waktu tersebut ia manfaatkan untuk beristirahat sejenak. Dari stasiun mereka melihat kuatnya Matthew melawan musuh sendirian. Dan letnan ingin mengirim bantuan. Namun sang komandan melarangnya, karena hal tersebut sangatlah berisiko. Dalam keadaan yang terancam, Matthew terus mengawasi camp musuh dengan snipernya. Bersamaan di bebatuan terdapat 3 musuh yang sedang mendekat. Matthew langsung mengendap dan menyerang mereka secara jarak dekat. Setelah menghabisi 3 prajurit, Matthew kembali mengawasi camp musuh. Dan tak lama datang mobil dan membawa seorang gadis mendekati sebuah tebing dan kemudian menembaknya. Setelah menembak wanita tersebut, ia menghampiri camp Antra. Dan di stasiun komandan bertanya siapa orang yang telah menembak wanita tadi. Nell menjelaskan bahwa ia adalah Omar yang memiliki hobi sebagai penjelajah. Kembali ke tim musuh terlihat Antra dan anak buahnya sangat tunduk pada Omar. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa Omar adalah pimpinan mereka. Kemudian Matthew memantau mayat yang ditembak oleh Omar. Terlihat ada 2 otang asing datang melihat mayat tersebut. Di malam harinya, Matthew yang penasaran ia mendekati lebih dekat wanita yang ditembak tadi. Namun ketika di tengah perjalanan ia diterkam oleh binatang buas yang sama. Namun Matthew berhasil membunuh binatang tersebut. Dan ternyata wanita tersebut masih hidup. Ia bernama Mira. Matthew kemudian membawanya ke tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, Matthew merawat Mira dan mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya. Dan ternyata Mira adalah bangsa yang sama seperti Antra, yaitu makhluk darah biru. Di malam hari, Antra bermimpi anak dan istrinya dibunuh tentara yang bertato kalajengking di tangannya. Sementara Matthew bergerak ke camp musuh dan berhasil membunuh mereka satu persatu. Keesokan harinya Mira sudah sadar,
dan Matthew memberikan obat penenang rasa sakit kepadanya. Matthew mengatakan kepada Mira ia akan mengembalikannya kepada Omar. Mira menolaknya dan mengatakan jika aku dikembalikan maka aku akan dibunuh. Mira mengatakan bahwa ia adalah budak dari Omar. Maka Omar bebas melakukan apa saja kepadanya. I spoke with him this morning. Promised him I'd take you back. Please do not take me back. I won't take you back. Dan Matthew bergerak ke bangunan tua, dan ia memasang jebakan bom. Di sana ia berniat untuk membunuh semua pasukan Antra dengan jebakan yang ia pasang. Pasukan musuh kemudian mendekat ke bangunan tua tersebut, tanpa diketahui bahwa Matthew telah memasang bom di sana. Antra melihat pantulan kaca teleskop milik Matthew. Namun Matthew langsung menembak jebakan dan membuat bom meledak. Setelah ia berhasil menjebak pasukan musuh, Matthew kemudian mengumpulkan mayat teman-temannya untuk disembunyikan. Di lain sisi komandan minta dengan jelas titik lokasi Matthew, dan segera akan menjemputnya. Di persembunyian Matthew menandai jumlah musuh yang tersisa di bebatuan. Hal tersebut ia lakukan untuk memperkecil resiko. Dan tiba-tiba radio miliknya berbunyi. Ia meminta Mira untuk dikembalikan. Matthew kemudian menolak dan tak akan mengembalikan. Sending her back into the hands of murderers. Lalu mereka berdua bergerak dan menjauh dari tempat bersembunyian. Di tengah perjalanan Mira menceritakan tentang ibunya yang memiliki catatan sejarah manusia secara rahasia. Dan Mira pun paham dengan bahasa serta tingkah laku manusia sejak ia membaca buku tersebut. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan karena matahari sebentar lagi akan terbit. I destroyed it. More painful than defeating. Keesokan harinya Omar melihat mayat Mira sudah tidak di sana lagi. Omar kemudian mendatangi anak buahnya. Ia memarahi Antra karena Mira sudah tidak berada di sana lagi. Antra menjelaskan bahwa Mira masih hidup dan sekarang bersama dengan manusia. Omar mengatakan agar Mira dibawa kembali kepadanya. Sementara Matthew kembali memasang jebakan bom, sebagai antisipasi jika musuh sewaktu-waktu akan datang. Dan benar saja ketika Matthew sedang berbicara dengan Mira, suara bom terdengar dari jebakan yang sudah ia pasang. Dan pertempuran pun terjadi. Namun di sini Matthew yang sendirian harus tertangkap, karena musuh yang terlalu banyak, dan di stasiun komandan memerintahkan untuk mengirim penyelamat, untuk membantu Matthew, dan Matthew yang tertangkap diinterogasi Antra dan menunjukkan pisau yang digunakan untuk membunuh anak serta istrinya. Your biased judgments don't change who we are, what we're fighting for. You're a terrifying weapon, is it not? It's your weapon. After fighting on your planet for Noon, it wasn't me. Dan sniper tersebut adalah Carpenter, dan Matthew berhasil menghajar Antra serta membawa Mira kabur bersamanya. Di tempat persembunyian Carpenter bertanya kepada Matthew siapa wanita itu. Matthew menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah tanggung jawabnya. Lalu Carpenter pergi ke penampungan untuk mengambil amunisi lagi. Carpenter kemudian memasang jebakan bom di dalam tanah. Mereka bersiap untuk melewati pegunungan agar tidak diketahui oleh musuh. Carpenter dengan baik hati memberikan sisa-sisa makanannya kepada Mira. Carpenter kemudian bergerak dan memantau kondisi di jalan. Secara tidak sengaja Carpenter menemukan tumbuhan beracun yang berguna untuk melumpuhkan sistem saraf. Dan di persembunyian Mira melihat musuh yang mendekat, dan ia pun langsung pergi untuk bersembunyi. Secara diam-diam Carpenter menyergap musuh satu persatu tanpa diketahui oleh teman-temannya. Setelah itu ia kembali ke persembunyian. Di sana ia memasukkan tumbuhan beracun ke dalam air minum. Dan saat Matthew dan Mira datang Carpenter memberikan minuman itu. Tanpa ragu Matthew langsung meminumnya. Ternyata Carpenter sengaja ingin membuat Matthew pingsan. Ia akan membunuh Mira karena dianggap sebagai musuh yang sama bagi manusia. Namun Matthew yang masih memiliki sisa-sisa tenaga,
masih sanggup melawan Carpenter dan mereka pun baku hantam dengan dibantu Mira. Akhirnya Matthew berhasil membunuh Carpenter. Antra yang mendengar ledakan tersebut menyuruh anak buahnya untuk memeriksa ke sana. Di perjalanan Mira menemui sebuah badai pasir yang sangat besar dan mereka hanya bisa berlindung di dalam sebuah kain. Dan disinilah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Antra yang mendatangi lokasi ledakan, ia menemukan Carpenter yang sudah meninggal. Setelah diperiksa ternyata Carpenterlah yang telah membunuh anak serta istrinya. Matthew dan Mira harus berjalan walau Mira sempat pingsan dan Matthew kemudian menggendongnya. Di suatu tempat yang sangat indah tiba-tiba mereka berdua didatangi Omar yang sudah menodongkan senjata, dan mereka pun kemudian baku hantam. Saat Matthew hendak membunuh Omar, Mira mencegahnya, dan mengatakan bahwa ia telah memaafkan Omar. Namun kampretnya saat mereka hendak pergi Omar menyerangnya dari belakang, dan Matthew yang berhasil dikalahkan. Sesaat sebelum Omar akan mengeksekusi Matthew, Antra terlebih dahulu menembak Omar dengan snipernya. Antra sadar bahwa kematian anak dan istrinya bukanlah salah dari semua manusia, dan ia hanya diperbudak oleh Omar, dan kemudian film ini pun berakhir. Get Matthews on that bird. Bring him. Dan kesimpulannya saya katakan film ini agak sangat membagongkan, di mana alur ceritanya sangat-sangat membingungkan. Film yang mantap adalah film yang bikin penonton penasaran. Terima kasih. Cacing Cau Tegalwaru.